Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Iswadi Eskep MKes, merupakan dosen pengampu pada mata kuliah Asuhan Keperawatan Gawat Darurat pada program studi pendidikan profesional Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Adiwangsa Jambi. Mata kuliah ini disusun sebagaimana untuk membekalin mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan asuhan keperawatan yang cepat, tepat, dan aman pada kondisi gawat darurat di berbagai situasi klinis maupun di lapangan. Capaian pembelajaran dan kompetensi utama yang diharapkan pada aksi pembelajaran saat ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasikan kondisi kegawat daruratan, merespons secara profesional dan kolaboratif dalam tim kesehatan, serta melakukan intervensi keperawatan sesuai prinsip A, B, C, dan E, dan melaksanakan manajemen keperawatan gawat darurat terkini sesuai dengan evidence-based practice. Kemampuan dalam menangani kondisi gawat darurat merupakan kompetensi inti dalam praktik keperawatan profesional, terutama di unit gawat darurat, intensive care unit maupun di lapangan. Tentunya saya berharap mahasiswa dapat mengikuti proses pembelajaran ini secara aktif, reflektif, dan aplikatif. Untuk itu mari kita wujudkan perawat yang sigap, tanggap, dan humanis dalam situasi klinis dan lapangan. Pada kesempatan ini, kita akan masuk pada tahap pertemuan pembelajaran minggu ke-13, di mana fokus utama materi kita pada hari ini adalah asuhan keperawatan gawat darurat pada kasus trauma pre-hospital dengan mengutamakan keselamatan pasien. Adapun capaian yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menyebutkan prosedur triage pada korban trauma pre-hospital. Yang kedua, mahasiswa mampu menyebutkan prosedur pertolongan pertama pada kasus trauma muskuloskeletal. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyebutkan pertolongan pertama pada pasien yang dicurigai dengan cedera servikal. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menyebutkan pertolongan pertama pada cedera yang resiko terhadap shock atau perdarahan. Untuk itu, mari saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, terima kasih kita pada hari ini bisa ketemu lagi pada mata kuliah asuhan keperawatan gawat darurat. Pada hari ini kita sudah masuk pada materi pertemuan ke-13 tentang asuhan keperawatan gawat darurat sehari-hari, khususnya pada kasus trauma muskuloskeletal dan servikal. Oke, baiklah, sebelum nanti kita mulai, silakan semuanya isi absen. Absennya sudah saya kirim lewat link aplikasi tadi. Silakan isi absen. Oke, sambil absen berjalan, alangkah baiknya pertemuan kita hari ini kita awalin dengan doa. Minta kepada siapa sirat tadi, Pai, silakan untuk memimpin doa. Pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa juga ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, baiklah, sambil absen berjalan, terlebih dahulu Bapak sampaikan dulu bahwa pertemuan ke-13 ini skenario pembelajaran kita tetap pada konsep pendahuluannya 10 menit, nanti penjelasan materi, Bapak akan menjelaskan materi sekitar 20 menit, dilanjutkan dengan diskusi, terus evaluasi dan penutup. Oke.
Nah, model pembelajaran kita pada hari ini, tujuan pembelajaran pertama adalah kemampuan mahasiswa untuk memahami prosedur triase dan penanganan kasus gawat darurat, terutama pada pasien trauma pre-hospital sebelum ke rumah sakit atau di luar rumah sakit, dengan mengutamakan keselamatan pasien. Ya, mengutamakan keselamatan pasien. Dengan tujuan khusus, nanti diharapkan mahasiswa mampu menyebutkan prosedur triase pada korban trauma di pre-hospital. Terus yang kedua, mahasiswa mampu menyebutkan prosedur pertolongan pertama pada pasien trauma muskuloskeletal. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyebutkan pertolongan pertama pada kasus yang dicurigai dengan cedera servikal. Dan yang terakhir, tentu mahasiswa diharapkan nanti mampu menyebutkan prosedur pertolongan pertama pada penanganan perdarahan atau shock. Beban SKS pada pembelajaran ini sebanyak 4 SKS, 3 SKS untuk pembelajaran materi, nanti dibagi dengan 1 SKS pada praktek. Oke. Nah, pembelajaran ini nanti akan dievaluasi melalui 4 tahapan. 1 pada kehadiran, yang kedua penugasan, yang ketiga UTS, dan yang keempat UAS. Yang persentasenya sudah diatur di dalam aplikasi Siakat mahasiswa. Ada yang bercerita dulu, mungkin dulu ada yang pernah, khususnya di dalam penanganan gawat darurat pada trauma. Khususnya mungkin dulu ada yang pernah trauma, misalnya cedera ya. Cedera jatuh, luka, dan sebagainya. Ada yang pernah lihat atau ada yang pernah mengalami? Ada? Oke. Apa pengalamannya? Dulu jatuh dari motor. Yang terjadi apa? Bagus pengalamannya. Apa yang terjadi waktu itu? Tangannya? Oh, tidak bisa dibalikkan. Bengkok? Tidak. Oke. Bengkak? Bengkak, iya. Sakit nggak? Sakit. Ya? Oke. Nah, prinsipnya manajemen kasus gawat darurat pre-hospital, kita berbicara di pre-hospital. Pertama, karena kondisi gawat darurat itu kita tidak tahu kapan dan di mana terjadinya. Bisa aja nanti tiba-tiba turun di tangga, nanti jatuh. Dan tidak memandang siapapun orangnya. Oi, laki-laki nggak boleh cedera ya, yang cedera itu perempuan aja. Tidak, beda dengan melahirkan perempuan aja, laki-laki enggak. Kalau trauma, cedera, ya, gawat darurat tidak memandang siapapun orangnya, mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, ya, laki-laki, perempuan, semuanya berisiko terhadap cedera. Yang tidak pernah kita duga kapan terjadinya. Kalau kita tahu bahwa kalau saya bawa motor sampai ke simpang itu akan kecelakaan, saya mutar lewat sini, kan itu. Jadi tidak ada yang tahu. Terus yang kedua, sumber daya, keterbatasan sumber daya dan waktu. Kita tidak tahu siapa yang memberi pertolongan itu. Budaya kita, khususnya kita daerah sini, hampir semuanya Melayu, itu budaya itu bagus sekali. Punya budaya simpati, punya budaya empati yang bagus. Ketika terjadi cedera, berbondong-bondong tolong, kalau dulu ya, berbondong-bondong cepat tolong, kalau sekarang enggak, berbondong-bondong video. Jadi bukan ditolong. Nah, benar, berbondong-bondong lah menolongnya. Tetapi cara dan waktu untuk memberikan pertolongan itu yang belum pas, belum tepat. Sehingga yang kita butuhkan adalah penanganannya cepat dan tepat. Karena orang itu mengancam nyawa atau kecacatan. Ingatin. Ya, kalau tidak nyawa dihantamnya adalah cacat. Tuh. Nah, ini yang harus kita bahas. Lemahnya sumber daya itu yang membuat korbannya banyak. Sebelum sampai di rumah sakit apa yang terjadi? Banyak. Iya. Oh, sampai di rumah sakit, Pak, ke rumah sakit nih, sampai di IGD. Oh, sudah meninggal di jalan. Ya. Death of arrival, DOA. Ya, diagnosanya. Oke.
Maka itu kita butuh suatu implementasi, ya, implementasi yang cepat dan tepat. Karena waktu adalah golden time untuk memberikan pertolongan pada orang-orang kasus gawat darurat. Oke, nah karena fokus pada sini adalah pada trauma dan perdarahan, oke, tidak akan mengancam nyawa orang yang fraktur kalau tidak terjadi pendarahan. Maka kita waspadakan adalah ternyata perdarahan, shock karena nyeri dan sebagainya. Oke, nah pertanyaannya, dalam kasus trauma muskuloskeletal, apa yang terbayang di dalam pikiran Anda semuanya? Oke. Apa yang terbayang? Apa yang terjadi di situ? Silakan. Apa yang terjadi di situ? Luka. Luka. Akan terjadi luka. Terus, apa lagi? Perdarahan. Apa lagi? Lebam. Apa lagi? Nyeri. Ya, trauma. Apa lagi? Apa yang terjadi di sini? Pertama, bisa terjadi keselio, bisa jadi luka, bisa terjadi patah, fraktur. Oke, semuanya bisa terjadi. Nah, karena ini tidak diduga kapan itu terjadi, ya. Nah, makanya pertolongan pertama pada kasus trauma itu adalah pertolongan pada kerusakan fisik dan fungsi tubuh yang disebabkan oleh tekanan fisik secara langsung. Oke, tekanan fisik secara langsung. Oke, benturan fisik yang keras menyebabkan seseorang itu bisa cedera. Oke. Hal yang terjadi, satu, pada trauma muskuloskeletal, bisa itu terjadi robek, perdarahan, dengan percobaan mungkin, percobaan bunuh diri, luka robek. Atau sayatan lagi di dapur nih, cok, luka, itu perdarahan. Atau tusukan, lagi ikut berburu, lari tertusuk oleh kayu, atau tertusuk oleh pisau. Ya, bisa terjadi. Menyebabkan atau jatuh, frakturnya terbuka, tulangnya sampai keluar. Nih, membuat satu tusukan. Oke? Atau ini seperti ini. Tertusuk oleh benda tajam, gergaji atau pisau. Atau tadi fraktur saleo, ya. Itu semuanya bisa terjadi pada kita. Ya, terjadi pada kita. Oke. Kecelakaan dapat menyebabkan gangguan fisik maupun mental. Gangguan fisiknya apa? Contoh gangguan fisik, orang yang kecelakaan patah tulang, terus tidak bisa berjalan. Apalagi? Nah, untuk apa lagi? Cacat. Apalagi? Gangguan fisik? Oh ya, bengkak dan sebagainya. Oke, gangguan mental. Trauma, cemas. Karena kemarin jatuh di situ, saya tidak mau lagi lewat di situ. Trauma karena nyeri dan sebagainya, ya. Terus cedera muskuloskeletal kebanyakan tidak langsung mengancam nyawa. Ingatin, trauma muskuloskeletal tidak langsung mengancam nyawa, tapi mengancam terhadap kesehatan. Kalau dia terjadi perdarahan, maka itu akan mengancam nyawa. Yang mengancam nyawa adalah gangguan pada jalan napas dan jantung. Yang terjadi pada muskuloskeletal adalah gangguan-gangguan pada sirkulasinya harus dipertahankan. Jangan terjadi orang dengan perdarahan terus kita biarkan darah mengalir keluar sehingga fungsi jantungnya tidak bisa berfungsi secara aktif. Kenapa? Darah di dalam jantungnya berkurang. Nah, terus yang ketiga adalah beberapa keadaan cedera muskuloskeletal dapat menyebabkan shock hemoragik. Shock karena perdarahan itu yang bisa mengancam nyawa, ya. Terutama pada cedera pada tulang-tulang panjang, pada paha, pada lengan atas, ya, atau pada abdomen dan toraks. Oke, perhatikan. Trauma muskuloskeletal kita tahu tadi ada luka mengenai keadaan otot-ototnya, ada keselio, ada patah tulang, fraktur. Oke, sekarang kita masuk fraktur.
Fraktur itu nanti terbagi atas dua bentuk fraktur. Oke, ada fraktur itu fraktur tertutup, ada fraktur terbuka. Fraktur tertutup adalah patah tulang tetap posisinya bengkok tetapi tidak nembus pada kulit. Oke. Fraktur tertutup, fraktur terbuka tetapi dia menembus pada kulit. Oke, sekarang patahnya. Yang pernah terjadi patah tulang. Berat, apa lagi yang pernah? Pernah. Oke. Apa yang dirasakan saat itu ketika patah? Apa yang terlihat di situ? Tidak ada rasa, mati rasa. Oke, mati rasa. Ada yang pertama tuh mati rasa. Kalau si siapa nama apa? Apa yang terasa? Nyeri. Oke. Terus selain nyeri apa lagi? Bengkak. Apa lagi? Kebas. Ya, apa lagi? Pernah lihat orang patah tulang? Apa lagi di situ? Yang terjadi di situ? Nyeri, kebas, bengkak, apa lagi? Ayo, apa lagi yang pernah lihat di situ? Patah tulang. Berdarah, apa lagi? Bengkok, perubahan bentuk, deformitas. Oke, perubahan bentuk. Oke, kondisi ketika tulang mengalami retakan atau pecah sehingga bentuk dan posisinya berubah. Lurus jadi bengkok atau ngadap ke depan tiba-tiba mutar ke belakang. Nah, itu tanda-tanda ciri-ciri patah tulang. Pertama, ada nyeri di situ, ada perubahan bentuk, bengkak. Itu sudah dicurigain dengan patah tulang. Oke? Oke. Prinsipnya, oke, ketika kita menghadapi pasien-pasien yang patah tulang tadi, oke, orang cedera. Ketika kita lihat bahwa di situ ada perubahan bentuk, maka kita tidak boleh langsung melakukan pertolongan segera. Ya, kita pastikan kalau di situ sudah bengkok, maka kita gunakan spalak atau papan atau kayu yang sifatnya adalah kuat, lurus, terus melewatin dua sendi. Oke, dua sendi. Kalau patah di sini lewatin tuh dua. Ya, harus lampauin. Ini kalau patah di sini ngelewatin 1, 2. Oke, sendi 2. Dipatah di sini, patah di sini gitu. Terus kita gunakan adalah suatu spalak atau bidai yang keras. Yang keras bisa dari papan, ya, jangan pula besi yang berat. Kita tidak sanggup untuk mengangkatnya gitu. Ya, papan. Triplek boleh, ya, asal keras. Oke. Terus tadi yang dikatakan oleh si sebenarnya Rafael, kebas. Kebas itu terjadi karena bukanlah suatu nanti adalah perubahan dikatakan dislokasi. Keluar dari sumbunya, tinggal dimasukkan lagi. Oke, ligamennya pecah atau ligamennya robek sehingga keluar dari sumbunya, yang menyebab terjadinya keselio. Tanda-tanda situ adalah bengkak, nyeri, terasa hangat, panas, ya, ngilu dan panas sebagainya. Oke, nah, coba lihat. Oke, nah pada dislokasi, perhatikan, nyeri yang paling hebat terjadi pada dislokasi, bukan pada fraktur. Lihatin, kalau fraktur dia tidak terlalu nyeri. Oke, sekarang yang paling nyeri adalah pada dislokasi. Terus di situ akan terjadi bengkak. Yang ketiga, dia akan mengalami mati rasa yang dirasakan oleh Rafael tadi, mati rasa. Oke, terjadi mati rasa. Oke, yang selebihnya adalah nyeri. Oke, penanganannya bagaimana? Penanganannya, pernah keselio? Pernah keselio? Coba tunjuk tangan, siapa pernah keselio? Oke, lari kemana nih? Ke tukang urut semua ya? Iya. Keselio itu fungsi pertama itu cuma cukup mengistirahatkan. Ada yang tanpa diurut semua? Ada. Sembuhnya berapa lama? Seminggu. Tergantung tingkat cederanya. Oke, lihat. Oke, siap penanganannya?
perhatikan penanganannya adalah kita tetap berfokus pada rest. Pertama, rest. Apa rest? Istirahatkan. Yang kedua, apa tuh? Kompres. Jangan pakai air hangat, tapi pakai dingin. Terus yang ketiga, limit dengan perban. Yang keempat, tinggikan anggota tubuh. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Bagaimana cara membedakan kondisi cedera ringan dan cedera yang membutuhkan rujukan segera? Oke, bagus pertanyaannya. Ada yang mau jawab bagaimana membedakan cedera ringan dengan cedera yang membutuhkan segera? Oke, cedera yang mengancam. Bentuknya beda. Bentuk patahnya Ya. beda. Terus Korban tidak sadarkan diri. tidak sadarkan diri. Terus apa lagi? Lain? Ya. Perdarahan. Oke. Orang cedera itu pertama kita lihat dari tingkat A, B, C, D, E konsepnya. Pertama apa? Pasiennya bernapas lah. Kalau dia teriak, artinya dia bernapas. Nah, kalau dia tidak minta tolong, tidak sadar, artinya cek. Sadar atau tidak? Itu kalau dia tidak bernapas, A-nya tidak aman, itu loh termasuk berat. Oke, langsung dirujuk. Oke. Tetapi kalau dia masih menangis, teriak tolong, di situ kita lihat fungsi apanya? Fungsi sirkulasinya. Ada perdarahan atau tidak? Kalau ada perdarahan, termasuk berat. Tetapi kalau tidak terjadi perdarahan, tidak terjadi perdarahan, pasiennya masih orientasinya bagus, maka itu bisa kita lakukan dalam ringan dan sedang. Dalam kasus keadaan gawat tetapi tidak darurat. Gawat, darurat. Pasiennya gawat tapi tidak dalam keadaan darurat. Masih bisa kita mobilisasikan terlebih dahulu. Untuk kalau tidak ada lagi ditanyakan untuk hari ini cukup sampai di sini. Saya evaluasi kembali. Pertama, bagaimana kita menangani pasien yang cedera tadi? Pertama, kita gunakan konsep A, B, C, D, F. Tetap di awalnya dengan proteksi diri. Terus yang kedua, kalau pasien itu patah, yang kita lakukan, fraktur yang kita lakukan apa? Bidai. Gunakan bidai dulu, baru dipindahkan pasien. Kalau pasiennya keselio, diperban, terus diistirahatkan. Gunakan konsep rise, ya. Rise, terus kompresor, terus evaluasi, tinggikan dari tubuh. Udah itu baru kita bawa ke rumah sakit. Nah, itulah penanganan awal yang bisa kita lakukan untuk pre-hospital. Terima kasih untuk hari ini. Nanti kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya di pertemuan ke-14. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian pembelajaran kita kali ini pada mata kuliah asuhan keperawatan gawat darurat, khususnya pada penanganan trauma pre-hospital. Kita telah membahas bagaimana pendekatan secara sistematis penanganan gawat darurat, termasuk penilaian awal dengan metode A, B, C, D, dan E, sesuai dengan referensi American Heart Association 2020 atau AHA 2020. Kemudian sesuai referensi asuhan keperawatan gawat darurat yang prioritas berdasarkan standar diagnosa keperawatan Indonesia 2018. Dan serta bagaimana pentingnya mau kerjasama tim dalam situasi kritis. Saya mengharapkan semuanya untuk terus melatih keterampilan klinis dan berpikir secara kritis, serta selalu melakukan evaluasi diri terhadap kesiapan dalam menghadapi situasi darurat, dengan tetap berfokus pada prinsip mengutamakan keselamatan pasien dan etik yang profesional. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktifnya.
Semoga ilmu yang diperoleh pada hari ini memberi bekal yang bermanfaat dalam pelayanan asuhan keperawatan terbaik di masa depan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat belajar.